Sejak dahulu kala, Nusantara dikenal sebagai wilayah yang akan hasil alam dan terbuka terhadap dunia luar. Letaknya yang strategis menjadikannya persinggahan kapal-kapal dari berbagai negeri. Bersamaan dengan perdagangan rempah-rempah, datang pula budaya, pengetahuan, dan ajaran kehidupan dari seberang laut, terutama dari India. Dari sinilah awal masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara. Pelabuhan menjadi tempat pertemuan berbagai bangsa. Para pedagang India datang bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa nilai-nilai baru. Melalui interaksi yang damai, terjalin hubungan antara pendatang dan masyarakat lokal Nusantara. Akhirnya kita sampai di tanah Nusantara. Tanah Nusantara sungguh makmur. Bukan hanya berdagang, kita juga membawa pengetahuan dan ajaran kehidupan. Kalian datang dari jauh, apa yang kalian bawa selain barang dagangan? Setiap hal baru tentu menimbulkan pertanyaan. Sebagai rakyat merasa ragu terhadap ajaran yang datang dari luar, namun ada pula yang berpikir terbuka. Perbedaan pendapat ini menjadi awal proses berpikir kritis masyarakat Nusantara dalam menerima pengaruh asing. Apakah ajaran luar itu cocok untuk kita? Tidak, kita harus mendengarnya dulu sebelum menolak. Ajaran Hindu dan Buddha tidak disampaikan dengan paksaan. Para Brahmana dan biksu menjelaskan nilai-nilai kehidupan seperti dharma, kebijaksanaan, dan kedamaian batin. Ajaran ini menarik perhatian masyarakat karena selaras dengan nilai kearifan lokal yang telah ada sebelumnya. Buddha mengajarkan kedamaian batin dan kebijaksanaan. Agama Hindu mengajarkan dharma, kewajiban manusia untuk hidup benar. Kabar tentang ajaran baru ini pun sampai ke istana. Raja sebagai pemimpin kerajaan tidak serta-merta menolak ataupun menerima. Dengan kebijaksanaan, raja mempertimbangkan dampak ajaran tersebut bagi rakyat dan kerajaannya. Ya, rakyat mulai mengenal ajaran Hindu dan Buddha. Apakah ajaran itu memaksa rakyat? Tidak, Panduka Raja, ajaran ini disampaikan dengan damai. Ajaran yang damai patut kita hargai. Selain melalui perdagangan, penyebaran agama Hindu dan Buddha juga terjadi melalui pendidikan. Banyak pemuda Nusantara yang pergi belajar ke India. Setelah menuntut ilmu, mereka kembali ke tanah air dan menyebarkan ajaran yang telah mereka pelajari. Inilah yang dikenal sebagai teori arus balik. Guru, aku ingin belajar lebih jauh tentang ajaran ini. Pergilah menuntut ilmu lalu kembalilah membangun negerimu. Ilmu akan membuat bangsamu maju. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Nusantara mulai mengalami perubahan. Mereka mengenal tulisan, sistem pemerintahan, upacara keagamaan, dan seni bangunan. Semua perubahan ini memperkaya kebudayaan lokal tanpa menghilangkan jati diri Nusantara. Kini kita mengenal tulisan dan upacara keagamaan. Hidup kita jadi lebih tertata dan damai. Melihat perkembangan yang positif dan damai, raja akhirnya mengambil keputusan penting. Kerajaan mendukung penyebaran ajaran Hindu dan Buddha sebagai sumber ilmu dan kebijaksanaan. Keputusan ini menjadi titik puncak perkembangan budaya dan pendidikan di Nusantara. Aku memutuskan untuk mendukung ajaran Hindu dan Buddha. Kerajaan akan menjadi pusat ilmu dan budaya. Penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara berlangsung secara damai melalui perdagangan, pendidikan, dan peran para penguasa.
Warisan ajaran ini masih dapat kita lihat hingga kini dalam budaya, seni, dan menilai kehidupan bangsa Indonesia. Dari seberang laut, cahaya ilmu itu datang dan menerangi Nusantara. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the